salam kebajikan untuk kita semua. Untuk teman-teman di rumah, apa kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku, Hania, yang akan menemani kalian di podcast MCS, di mana kita akan ngomong-ngomong nih seputar Mood Society, mulai dari proses seleksi, study group, pemberkasan, sampai cerita-cerita seru yang cuma bisa kalian dengar di podcast MCS. Hari ini tentunya aku nggak sendiri nih. Coba Bang, boleh nih disapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Iya, halo teman-teman semua. Wih, udah ada yang bisa nebak nggak nih? Siapa sih sebenarnya pembicara kita, narsum kita pada hari ini? Boleh langsung aja kita sambut Ketua Delegasi ke-19 William Sivis Bang Alif Idayaksa Jazuli. Iya, halo teman-teman semua. Nama gue Alif. Gue ketua delegasi dari 19 Film Civis yang dia adakan setahun yang lalu. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan seputar William Smith ini sendiri sih Bang, boleh dong Abang cerita dulu nih, gimana sih awal perjalanan Abang sampai bisa jadi delegasi FIS kemarin? Apakah dari saat semester satu tuh emang Abang tuh udah kayak bercita-cita, iya aku pengen masuk delegasi FIS nih, boleh nih Bang diceritain ke teman-teman semua. Oke, eh, jadi sebenarnya gue tuh pas semester satu belum ada ya kemauan untuk ikut lomba kayak gitu-gitu. Karena gue ya baru lulus SMA gitu-gitu kan, jadi masih males aja gitu lah ikut lomba bla 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 itu. Cuma kebetulan waktu itu Icat atau Irsyad yang tadinya ketua FCS tahun 2019, dia itu ikut diajakin diajakin sama Bang Ardai buat ikut jadi delegasi sekunder atau buat tim sekunder, maaf. Tim sekunder buat Primut Civis Malaysia. Dan gue diajak sama dia kan, dan gue nyoba-nyoba. Cuma ya sayangnya waktu itu karena COVID kita nggak jadi berangkat. Dan setelah itu gue lumayan lah jadi tertarik gitu kan ya sama lomba-lomba. Gue nyoba apa ya waktu itu, kalau nggak salah nyoba ACUP, IHL, AIMCC, terus habis itu baru Civis. Cuma baru keterimanya di Civis. Nah, itu aja sih. Tapi emang dari baru mulai munculnya pengen nyoba lomba-lomba itu dari libur semester satu. Jadi bukan di semester satunya. Karena semester satu tuh gue lebih kayak berorganisasi gitu-gitu. Oh berarti emang Abang ini udah coba-coba banyak banget IMCC ya Bang, terus baru kayak di libur semester satu baru Abang tertarik sendiri nih buat ikut quiz. Berarti kayak gitu ya Bang? Uh, Kebalikannya. Jadi pas Keluarganya. libur semester satu gue baru tertarik pengen nyoba lomba. Setelah itu gue nyoba-nyoba, tapi gue baru mau nyoba ikut FIS lagi itu pas kemarin, pas 2 tahun yang lalu, pas lagi Oh. seleksi buat FIS tahun lalu. Oh, berarti pas 2 tahun yang lalu. Wah, berarti emang interest banget ya Bang buat ikut MCC, ditambah dipupuk lagi dengan usaha sampai bisa jadi delegasi seperti kemarin ya Bang. Keren banget sih, jujur banyak banget teman-teman aku, termasuk aku angkatan 22, yang sebenarnya tuh mau banget nih ikut study group, tapi ragu-ragu karena merasa kurang percaya diri dan takut malah jadi beban buat yang lain. Nah, buat Abang sendiri nih, ada nggak sih kayak mengalami kekhawatiran-kekhawatiran selama menjadi delegasi atau malah ada kekhawatiran-kekhawatiran lain nih, Bang? Eh, Pasti adalah, nggak apa-apa juga kalau misalkan ada kekhawatiran gitu-gitu. Eh, Cerita dikit kali ya. Dulu tuh gue, eh, dele gue itu waktu itu, jadi pas lagi seleksi, itu tuh tadinya berapa ya? Kayak 8 orang sampai 10 orang lah awalnya yang seleksi itu. Cuma pada akhirnya itu kekikis sampai tinggal 6 orang yang ikut sampai akhir. Dan 5 orang itu, dan 5 orang yang keterima dari 6 gitu. Nah, apalagi tiba-tiba gue gitu kan yang dipilih jadi kapten. Gue ya khawatir banget lah di situ. Gue ngerasa kayak gak cocok atau gimana. Karena gue takutnya ya kepilihnya bukan karena gue bisa, tapi karena nggak ada lagi gitu yang mau dipilih. Cuma ya untungnya waktu itu karena words of encouragement dari teman-teman gue, dari Icat juga waktu itu, karena gue sempat ceritanya ke Icat kan, karena dia juga waktu itu teman dekat gue dan dia pernah jadi head deal juga sebelum. Terus gue juga sempat cerita-cerita ke former, ke alumni yang milih gue jadi head deal. Terus habis itu gue juga ngobrol ke del-del gue yang kepilih lainnya kayak gitu.
sebenarnya nggak apa-apa kok kalau misalkan ada khawatir kayak insecure gitu ya bahasa. Kalau misalkan kalian ngerasa kayak gitu ya berarti eh, bagus dong. Kalau gitu kalian punya room, bukan apa ya, acknowledge that you have room for improvement and it's good. Jadi nggak apa-apa kok kalau misalkan punya kekhawatiran. Yang penting jangan kemakan aja sama kekhawatiran itu sendiri. Itu aja paling. Oh, berarti dari abang sendiri ada nggak sih bang kayak tips kayak gimana sih kita biar nggak terlalu khawatir nih, gimana sih biar kita tuh kayak ya udah pede aja nih buat ikut delegasi. Soalnya emang aku sendiri sama teman-teman aku tuh suka kayak, aduh aku takut dulu nih bang kayak ikut delegasi, takut kayak ih gak bisa nih nggak bisa ngikutin selama proses study group berlangsung gitu sih bang. Ada Oh, nggak sih bang kayak tips and triknya sendiri? oke. Kalau untuk study group sendiri, ya pede-pede aja sih, ikut-ikut aja. Karena ya tadi kan kayak gue bilang, gue aja ikut sampai 4 study group gitu baru keterima. Dan kalau misalkan kalian minder gitu ya, misalkan buat angkatan yang baru masuk gitu, teman-teman yang angkatan muda, kayak angkatan berapa sih berarti? 24 ya? Angkatan 22 bang. 22, maaf. 22, 21 mungkin juga bisa dianggap sebagai angkatan muda ya. Kalian kalau misalkan minder, ketemu angkatan eh, 20 atau 19 yang masih coba muting, kayak gitu. Nggak apa-apa kok. Kalian kalau misalkan ternyata lebih pintar juga, bukan lebih pintar, apa ya, lebih capable juga pasti bakal kepilih. Kayak ada angkatan gue namanya Shidil atau Shiva juga di angkatan 2019. Dia itu semester satu, yang lain masih pada kolab, dia udah lagi jesap dan jadi delegasi pertama, dan jadi delegasi lagi bukan jadi observer. Kayak gitu kan. Nobody knows, guys. Sorry, apa? You won't know until you try. Jadi coba-coba aja dulu, nggak apa-apa. Pede-pede. Kalau misalkan ternyata nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Masih bisa belajar kan, masih ada yang bisa diambil sebagai pembelajar. Wah, bener banget sih, Bang. Aku juga langsung dengar-dengar pas Abang bilang kasih tips and trik, langsung jadi pede. Emang paling bener kita harus nyoba dulu, baru nanti kalau misalnya emang nanti di akhirnya gimana pun nanti hasilnya, yang penting kita udah pernah nyoba nggak sih, Bang? Bener banget. Nah, sebenarnya Abang setelah mewakili FH4 sendiri nih, apa sih yang harus dipersiapkan, Bang? Apakah misalnya kita tuh harus udah menguasai materinya atau ada apa nih kita harus belajar apa dulu sih gitu? Atau sama-sama belajar dari nol nih, Bang? Untuk study groupnya sendiri, pasti nanti bakal diajarin sendiri. Diajarin sama mentornya atau coachesnya. Kalau misalkan apa yang harus kalian prepare buat study groupnya itu juga, ya kalau misalkan kalian semua pasti nanti dari nol kok. Paling eh, pembelajaran yang mendekati untuk kita belajar FIS itu paling matkul perdata internasional sama matkul apa? Arbitrase dan ADR. Cuma ya kalau misalkan kalian kayak angkatan muda kayak gitu-gitu dan belum belum pernah belajar perdatin atau arbitrase dan uh, sengketa alternatif ya dan ADR, itu nggak apa-apa kok. Kayak nanti juga pasti bakal diajarin sama coaches-coachesnya. Kayak waktu itu aja kayak dele gue, hampir semuanya itu masih nol sama CSD kecuali gue. Walaupun gue juga sendiri waktu itu udah kayak ada gap setahun 2 tahun dari sebelum apa dari wisuda ke CSD. Atau kayak dele kemarin yang benar-benar nol banget di CSD. Walaupun mereka semua former di muting lain, cuma buat CSD sendiri masih nol gitu kan, jadi masih berbeda. Apalagi kebanyakan masih publik waktu itu, bukan private. Jadi it's okay kalau misalkan kalian ngerasa kayak masih nol gitu knowledge kalian untuk si FIS atau muting lain lah selain FIS. Kalian nggak apa-apa buat ikut aja, nah kalian nanti juga belajar dan pasti kekejar kok untuk pembelajarannya cepet karena untuk mempelajari materi kayak gitu-gitu. Apalagi kalau misalkan kalian. Hmm. Berarti buat ikut study group ini sendiri tuh ada coachesnya sendiri ya, Bang, yang bakal ngajarin kita nih tentang apa aja sih materi yang bakal dibawa sama NCC-nya sendiri gitu ya, Bang? Oh iya, ada pasti. Nanti pasti ada coaches yang ngajar kalian pas lagi study group dan mereka akan terus-menerus jadi coach kalian pas nanti kalian jadi delay. Insya Allah pas kalian jadi delay. Oke, nah untuk teknis study group NCC FIS ini sendiri tuh gimana sih Bang? Kayak apa aja sih tahap awal dan sampai tahap akhirnya tuh kayak gimana aja sih Bang? Oke.
Jadi pertama itu, dan kebetulan gue juga buat tahun ini itu gue juga jadi coach ya. Jadi yang pertama itu pasti seminggu pertama itu pembelajaran materi. Itu yang gimana kita kayak kasih tahu apa aja hukum-hukum yang berlaku eh, di civis, atau kayak apa itu civis sendiri, kayak apa itu arbitration, apa itu eh, materi internasional commercial arbitration gitu ya, kayak apa scope scope of application-nya, kayak bla 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 bla. Tapi sebelumnya pun kita juga udah ngasih buku kayak gitu-gitu buat kalian. Kali aja ada yang mau baca duluan atau gimana, atau selama pembelajaran juga kalian kalau mau baca-baca juga boleh. Dan kita juga kasih rekomendasi gitu loh, bukan kayak cuma kasih buku banyak supaya baca gitu. Ya kita kayak kasih rekomendasi, baca aja buat ini, terus baca aja di yang ini kayak gitu. Gak harus ya kayak baca semuanya. Dan habis itu nanti ada habis seminggu pembelajaran, seminggunya lagi itu kita memoing sama latihan pleading. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu ya, memoing itu kayak apa ya bahasanya? Semacam pengarsipan kali ya bahasanya. Kayak kita tuh ngebikin dokumen selayaknya sebuah agen yang dikirim dari perusahaan, itu gimana cara mereka ngebikin arsip atau dokumen yang untuk kasus yang ada yang diberikan ke kita. Jadi kita memoing terus kita latihan leading gitu. Udah sih sampai nanti di hari terakhir minggu kedua itu kita enggak sama beberapa 2 hari sorry, hari Kamis sama hari Sabtu biasanya itu bakal ada pre-selection di hari Kamis ya, terus habis itu ada selection di hari Sabtunya. Pre-selection itu kayak buat ice breaking gitu, semacam ice breaking, karena kan pasti masih tegang segala macam. Nah, terus karena adanya pre-selection biasanya itu buat ease the tension aja, biar kita nggak terlalu tegang buat nanti pas selection ya, biar kita kayak udah ada pembekalan lah sebenarnya buat nanti itu kayak gimana aslinya gitu. Itu sih. Eh, Paling karena kita COVID itu juga udah mulai reda ya. Alhamdulillah kita buat yang tahun ini itu udah bisa semi offline, atau kayaknya bukan mayoritas offline sih, tapi udah semi offline. Udah lumayan lah, udah lumayan jadi enak gitu kan pembelajaran. Gitu sih bang. Oke, berarti itu kira-kira buat persiapannya sendiri itu makan waktu berapa lama sih Bang? Apakah sampai berbulan-bulan atau cuman beberapa hari gitu Bang? Untuk visnya ya maksudnya. Untuk visinya sendiri Bang. eh Bentar hitung dulu ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 6 bulan kalau nggak salah, plus minus lah. 6 sampai 7 bulan, tapi kayaknya nggak 7 bulan sih, seharusnya sih 6 bulan aja. Iya, 6 bulan lah, plus minus. Karena yang bikin freeze lama itu, mereka itu memoingnya ada 2 kali. Jadi ya semuanya sih ya ada memoing 2 kali, kebikin claimant sama respon. Tapi kalau misalkan freeze tuh kita bikin claimant sebulan, habis itu atau sebulan lebih dikit lah. Terus habis itu kita kirim ke komitinya, terus nanti komitinya kayak di randomizer gitu, terus kita dapat memo claimant univ lain yang dimana kita harus ngerespon pakai memo responden gitu. Dan itu juga sebulan lagi, makanya itu agak lama. Terus habis itu ada gap in between-nya gitu loh, ada libur di antara. Karena setahu gue ya, dan maaf ya kalau misalkan salah, setahu gue kalau misalkan di mood lain itu tuh mereka langsung ngebikin claimant sama responden langsung sesuai kasus yang dikasih, dan cuma fis doang gitu yang kayak respon ke claimant univ lain. Setahu gue ya, tapi maaf kalau ada salah atau apa-apa. Atau mungkin lo tahu. Oke, berarti emang persiapannya tuh matang banget ya Bang. Tadi aku dengar juga kayak persiapannya hampir 6 bulan. Terus juga ya banyak lah yang harus dipersiapkan buat bisa ikut quiz ini sendiri. Nah, untuk William Civis ini sendiri tuh sebenarnya tentang apa sih Bang? Dan kayak apa aja sih yang bakal dibahas di dalamnya dan sampai sejauh mana sih yang dibahas di quiz ini sendiri? Um, Oke, Willem Civis itu adalah international arbitration, sorry, international commercial arbitration court competition.
Jadi itu tuh adalah arbitrase sengketa eh, komersil internasional. Nah, FIS-nya sendiri itu sejarahnya tadinya tuh diadain awalnya di Vienna sampai 10 tahun kemudian 10 year anniversary yang mana baru ada di Hong Kong. Yang Unpad tuh ikutnya di Hong Kong. Nah, jadi yang kayak tadi gue bilang itu FIS itu ngebahas biasanya seputarannya itu ada dua hal. Ada jurisdiction, ada merits. Nah, yang jurisdiction ini biasanya cuma ngebahas tentang law governing the arbitration agreement. Karena kalau misalkan untuk arbitration agreement sendiri ini ada hukumnya sendiri di. Nah, terus habis itu ada merits yang mana law yang kita itu ngebahas tentang kontraknya itu sendiri. Pakai hukum kontrak internasional atau yang biasanya dipakai itu CISG atau di the United Convention on International Sales of Goods, ya kan? International Convention of Contracts in regarding the International Sales of Goods atau UPICC biasanya. Tapi uh, yang pasti itu CISG. Dan karena gue sendiri ini anak merits, gue nggak bisa terlalu banyak yang ngomong juris karena gue juga rada nol di jurisnya sendiri. Nah, kalau meritsnya sendiri ini biasanya uh, mereka itu ngebahas kasus-kasus yang baru kayak yang lagi di apa ya bahasanya, kayak kayak baru terjadi gitulah di dunia dan mereka tuh baru pengen kayak ngeluarin juga ke kita kita buat kayak, coba gimana kalau misalkan anak-anak kuliahan tuh ngebikinnya tuh kayak gimana, kayak nelaah kasusnya tuh kayak gimana. Kalau misalkan di kasus pas tahun gue sendiri itu kita ngebahas tentang meritsnya ya. Meritsnya itu ngebahas tentang apakah ada kontrak di antara kedua pihak. Ya itu kan basic banget ya sebenarnya. Kalau misalkan kita pakai KUH Perdata juga sebenarnya agak mirip sih, tapi ada bedanya. Itu tuh gimana kalau gimana nih kalau misalkan kedua pihak udah melakukan a set of actions di antara mereka berdua yang not necessarily kayak tanda tangan atau ngebikin kontrak fisik di antara mereka kedua pihak. Tapi kalau misalkan kayak gitu gimana? Kalau misalkan cuma kayak exchanging emails atau apapun itu, apakah ada kontrak di antara mereka berdua? Dan itu nanti di situ tarik-tarikan karena kita nggak bisa kan secara konkret ngomong ada. Nah, kalau misalkan tahun lalu maaf, tahun ini di 20th Willem Stevens itu tuh tentang apakah drone itu bisa di considered as an aircraft atau. Dan from what I'm understanding itu mereka juga very political ya, yang dimana itu juga rada baru kayaknya di face kemarin. Itu aja sih paling. Wah, bener banget nih Bang. Berarti ini bisa banget nih jadi masukan nih buat teman-teman yang tertarik sama bahasan yang bakal dibahas sama AMCC FIS ini sendiri. Nah, kalau nggak salah, FIS yang ke-19 ini tuh waktu itu Abang nggak ada observernya ya Bang? Emang face itu nggak ada observernya sih. Oh, Uh, oh. Oke, setahu gue tuh kalau misalkan private international moot court competition itu kayak IMLAM, dulu ada IMLAM juga kan ya di Unpad, tapi setahu gue sekarang udah IMLAM atau FIS itu nggak ada. Itu mereka kan private, jadi mereka itu nggak ada observer. Kayaknya dulu tuh gitu deh. Nah, kecuali FDI atau AIMCC, mereka kan semi-private. Mereka itu sebenarnya sengketa publik yang dibawa ke media private, kayak arbitration. Makanya namanya semi-private. Nah, kalau misalkan gitu, baru ada kemarin observer, setahu gue. Gue nggak tahu ya kalau misalkan tahun ini masih ada. Karena seingat gue kemarin tuh kayak ada wacana pengen mengtiadakan uh, observer di FDI juga, tapi gue nggak tahu. Mungkin gue salah. Mungkin mereka masih ada observer. Tapi kalau FIS sendiri itu dari dulu emang nggak pernah ada observer. Gitu. Wah, aku baru tahu sih Bang, ternyata kalau FIS ini sendiri tuh nggak ada observernya. Berarti waktu Abang jadi delegasi itu ada apa aja sih Bang perannya sama apa nih yang membedakan tugas antara satu dengan yang lainnya gitu Bang? Oke, okay. Kalau kita itu dulu tahapnya pertama itu semuanya jadi researcher. Pas lagi ngebikin
apa namanya, pas masih lagi ngebikin memo, pas lagi memoing. Sampai kita ya pasti ada kayak selang-seling latihan, apa namanya, latihan pleading atau latihan oralis, tapi itu nggak sering-sering banget sih. Lumayan seringnya itu pas kita mau ada seleksi oralis internal. Oke, aduh, gue bersin. Pas mulai ada seleksi oralis internal yang nanti bakal diadain sama former sama alumni bla 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 bla. Nah, itu tuh baru mulai pas setelah tahun baru biasa. Kita tuh mulai ada latihan oralis gitu. Tapi kita tadinya semuanya research kan, nggak bikin memo masing apa bareng-bareng. Gitu. Nah, habis adanya uh, seleksi oralis atau seleksi pleading, itu tuh nanti bakal kepilih seenggaknya tiga pleader, tiga oralis, dan sisanya itu bakal jadi researcher, tetap jadi researcher. Nah, FIS itu kan biasanya 4 sampai 6 orang. Kayak di tahun gue itu 5, tahun sebelumnya 5, tahun sebelumnya lagi 4 kalau nggak salah. Terus tahun ini mereka 6, banyak, yang paling banyak. Nah, itu tuh 3 orang jadi oralis, satunya biasanya dedikasi ke merits antara salah satu pihak, satunya lagi dedikasi di jurisdiction di antara salah satu pihak, terus satunya lagi ini jadi menjadi double agent. Ya, atau kita ngomong itu double agent karena dia itu ngurus merits dan juris di dua pihak. Kayak gitu. Nah, sisanya ini yang nggak lolos seleksi pleading, mereka itu jadi researcher. Cuma walaupun kayak ada roles yang kepilih jadi oralis atau nggak kepilih jadi oralis ini, bukan berarti kayak mereka tuh ada kesenjangan roles gitu. Nah, karena ya kita perlu satu sama lain. Leader perlu banget riset buat bisa ngomong. Researcher perlu banget leader buat nyampein apa yang mereka riset. Jadi ya walaupun ada perbedaan, tapi tetap aja kayak kita kayak nggak yang kayak ih gue kepilih berarti gue lebih bagus kayak gitu. Enggak kok. Yang pasti kita kita semua tuh pasti bakal saling perlu satu sama lain. Gitu kan. Bener banget sih Bang, aku setuju banget sama Abang tadi bilang kalau misalnya kita harus ada kerjasama antara satu sama lain. Nah, selama jadi dele gimana sih Bang rasanya? Boleh ini diceritain ke teman-teman semua gimana sih rasanya jadi dele? Seneng banget kah atau ya udah gitu Bang? Eh, seneng-seneng aja sih, tapi ya karena kebetulan gue juga waktu itu jadi catdel itu rada rada pusing juga soalnya waktu itu tuh ya banyak banget yang ngurus administrasi itu malah apa yang ngurus administrasi itu dele apa ketua dele so kayak manajer itu juga ada tugas mereka dan the catdel itu juga ada tugasnya lagi gitu bukan cuma yang kayak sebagai leader atau apa tapi kita juga masih harus ngelakuin administrasi dan lumayan stressful waktu itu apalagi karena gue juga yang harus keep in touch sama alumni, keep in touch sama former kayak gitu-gitu. Terus nanti kayak kalau misalkan ada yang salah yang gak enak gue gitu. Kayak gitu-gitu sih paling. Campur aduk ya berarti Bang antara seneng sama stres jadi satu. Iya. Nah, bener nggak sih Bang katanya kalau jadi dele itu kita tuh bakal sibuk banget terus katanya tuh kita bakal hilang-hilangan dan katanya kuliahnya tuh bakal nggak kurus. Itu bener nggak sih Bang sebenarnya? Uh, in a way iya. Jadi sebenarnya kalian bisa kok melakukan lomba tanpa harus hilang. Ya pasti nanti bakal ada yang harus di-sacrifice kan. Di antara social, sleep, atau akademik. Di antara tiga itu pasti bakal ada yang uh, di apa namanya di sacrifice harus ada yang dikorbanin. Nah waktu itu yang gue korbanin adalah social life gue. Jadi gue benar-benar social life gue tuh cuma sama anak-anak delegasi gue. Ya akademik gue juga sih waktu itu rada jomplang ya semenjak semenjak gue lomba. Tapi itu ya salah gue sendiri. Bukan berarti yang kayak oh ya anak lomba pasti nanti nilainya bakal jelek. Enggak kok. Teman-teman gue masih pada bagus. Eh, anak-anak dele gue yang lain juga masih pada bagus. Waktu itu aja gue yang kayak rada bodoh aja sama decision making gue yang bikin gue jadi nilai gue job. Terus, hmm, ya gitu sih paling. Kalau misalkan kalian mau ngorbanin tidur, menurut gue jangan ya. Karena tidur itu yang paling penting. Ya dari dulu aja gue juga masih mentingin tidur gitu. Kalau misalkan gue ngantuk.
Kayak gitu aja sih paling. Bener banget nih Bang, berarti emang pinter-pinter kita ya Bang, antara membagi waktu, mana nih waktu buat kita nyiapin sebagai delegasi, mana waktu juga kita buat kuliah. Sama aku juga setuju nih sama Bang Ali sendiri tadi bilang kalau misalnya kesehatan tuh wajib penting untuk tetap dijaga. Nah, kemarin kalau boleh tahu delegasi visi ini sendiri tuh berarti totalnya berapa orang nih Bang? Eh, Pas tahun gue itu ada 5 orang. Pas The 19th Film Civis itu 5 orang. Wah, berarti ada 5 orang ya buat delegasi visi di ke-19 yang kemarin Bang. Nah, selanjutnya, apa aja sih Bang yang menjadi spesialnya nih dari MCC Fit ini sendiri dibandingin sama MCC lain? Apakah ada yang menjadi hal yang spesial nih? Fit ini tuh beda gitu sama MCC lain. Eh, Kayak in terms of materi kayak subjek gitu-gitu ya pasti ada kan. Tapi paling kalau menurut gue sendiri ya, and it's very subjective, menurut gue FIS itu salah satu muting yang juga paling gengsi buat apa ya, buat nama nama univ sendiri gitu loh. Karena kita nanti bukan cuma bawa nama Unpad di skala internasional, tapi nanti kita juga bawa nama Unpad di skala nasional, di apa namanya, di seputaran univ-univ Indonesia. Dan itu sangat benar-benar gengsi ya. Kayak, dan apa ya? em, Bisa dibilang juga Civis tuh yang paling paling solid mungkin, yang paling, yang alumninya tuh nggak bakal hilang gitu lah. Kayak, ya gue nggak bilang kalau misalkan mood lain alumninya hilang ya, maksudnya kayak ini kan dari speaking from experience gitu ya. Kayak Fis tuh kayak gue lihat kayak Bang Ardai, Bang Mike, shout out ya ini, Bang Ardai, Bang Mike sama Bang Rafde dari angkatan 2017, mereka semua, mereka tuh kalau misalkan kita perlu pasti aja deh. Mau gue apa, angkatan gue perlu waktu itu, apa dele gue perlu waktu itu, atau pas dele 20 William Civis perlu, mereka juga pasti datang. Kayak we really can't count on the alumni, on the coaches, on the formers kalau menurut gue sih, kalau buat FIS. Dan ya pembedanya tadi juga, kalau misalkan itu menurut gue kayak salah satu mood paling gengsi, paling paling apa ya, ya paling gengsi lah, gue nggak tahu ada bahasa lain. Wah, aku jadi tahu nih Bang, ternyata FIS ini sendiri tuh merupakan salah satu MCC bergengsi ya Bang, buat diikutin. Nah, apakah selama proses memoing sampai dengan pleading itu semua tuh setuju antara delegasi satu sama delegasi yang lainnya tuh apakah ada kayak perbedaan pendapat gitu Bang? Atau ya udah nih selama proses tahap persiapan tuh ya udah setuju-setuju aja gitu? Atau ada nih kayak perbedaan pendapat nih antara satu sama yang lainnya? Oke, perbedaan pendapat tuh pasti ada ya, dan it's my job, dan it's everybody's job as a team leader atau ketua delegasi untuk bisa nyatuin suara orang. Dan kalau misalkan perbedaan pendapat, apalagi tentang subjeknya itu sendiri, tentang materinya itu sendiri, pasti ada kok. Dan sering banget kok waktu itu kita clash, kayak debat gitu lah. Debat kayak materinya menurut menurut dia ini, menurut gue ini, terus kita kayak brainstorm ujung-ujungnya. Kalau misalkan gue ngerasa gue lebih benar dibanding dia, atau misalkan dia yang ngerasa lebih benar dibanding dia, yang gue suka lakuin adalah tetap aja dengerin satu sama lain. Toh kalau misalkan ujung-ujungnya baget-bagetan aja, kayak gue lebih benar, gue lebih benar, gue lebih benar, ujung-ujungnya jadi gak bagus gitu kan. Ya lebih bagus ya kayak ya udah dengerin aja dulu, kita brainstorm, kalau ternyata idenya juga bisa aja masuk, ya udah kita masukin aja. Kecuali emang idenya itu ada ada objectively wrong, udah kalau gitu kita coba jelasin kenapa itu salah, tanpa kayak outright bilang lo salah tanpa ngejelasin gitu. Kayak gitu, itu pasti ada. Atau eh, mungkin bisa juga dibilang kalau misalkan selain subjek kayak gitu-gitu, perbedaan pendapat kan pasti juga ada. Kayak misalkan kayak quote unquote drama, kayak gitu. Pasti ada kalau misalkan setiap
delay kayak gitu-gitu. Pasti ada kok, kayak adalah pasti berantem-berantem kecil atau bete-bete kecil atau sedih-sedih kecil di antara kita semua. Tapi eh, walaupun gue nggak bisa ngomong buat delay lain ya terkait hal ini, untungnya untuk delay gue sendiri, kita semua we can made it out alive gitu lah, di antara kita semua. Kita masih bisa dekat di antara satu sama lain. Sampai sekarang aja gue masih ngechat-ngechat mereka semua. Kalau misalkan ketemu di kampus, kita masih bisa ngobrol-ngobrol. Kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah emang gak kenapa-napa sih. Jadi ya kalau misalkan perbedaan pendapat dari konteks subjek, pasti ada Bang. Kalau misalkan konteksnya apa ya, kalau misalkan itu, kalau pendapat ya, eh, konteks yang kayak socially di antara kita semua itu pasti juga pasti ada. Ya, tapi ya, it's how you pada akhirnya itu gimana cara kita mengkomunikasikan perasaan kita atau mengkomunikasikan apa yang kita maksud ya di pikiran kita misalkan, kayak gitu sih. Kalau misalkan kita bisa mengkomunikasikannya dengan secara yang bagus dan kita bisa minta untuk dikomunikasikan secara yang bagus, pasti pada akhirnya kita bakal baik-baik aja gitu sih menurut gue. Dan kalau misalkan it's healthy buat ada debat atau apapun. Benar banget sih Bang, pasti di dalam sebuah tim tuh pasti bakal ada perbedaan pendapat antara satu sama yang lainnya. Tadi aku juga dengar Bang Alif sendiri cerita kalau misalnya ada pas waktu seneng dan ada pas waktu sedihnya. Boleh dong Bang diceritain nih ke teman-teman semua, apa aja sih cerita seneng dan sedihnya pas selama jadi delegasi FIS gitu. Hmm, sedihnya dulu Pak ya. Boleh, boleh Bang, sedihnya dulu. Sedihnya tuh dulu kita tim pertama yang nggak dapat juara 3 di Primut Nasional. Biasanya tuh Unpad selalu dapat top 3, tapi kita waktu itu tahun gue itu yang nggak dapat. Dan gue lumayan sedih lah waktu itu, kayak gue ngerasa gagal sebagai tim leader. Cuma ya ya udah, habis itu kita nyoba untuk bounce back pas di internasional, dan alhamdulillahnya ya walaupun kita nggak dapat apa-apa juga di sana, tapi seenggaknya kita dapat uh, apa ya, 50% higher gitu lah. Kita dapat 66 dari 130 sekian, jadi better than 50% of the world. Ya, kita kali itu gitu waktu itu. Walaupun juga itu not really, bukan not really an achievement, tapi kita tried our best, ya itu gitu. Walaupun gue juga sekarang masih sampai sekarang masih suka dibicarain sama alumni kayak gitu. Ya udahlah, namanya juga waktu itu emangnya salah gue sendiri atau salah apa, gue kurang manage tim gue gitu gitu, and it's okay. Yang penting kita bisa improve buat tahun ke tahun ke depan. Nah kalau senang-senang sendiri ya banyak lah pasti. Gue sampai sekarang aja masih, ya senangnya ini deh, senangnya yang pasti itu hubungan yang gue sekarang jadi punya sama dele-dele gue. Yang gue yakin gue nggak bakal kenal sama mereka kalau misalkan gue nggak ikut muting gitu. Tapi karena gue ikut muting, gue kenal mereka, yang turns out they are a uh, very great individuals, dan gue sampai sekarang jadi bisa dekat sama mereka. Itu ada sesuatu yang menyenangkan sih sebenarnya buat gue. Gitu. Sangat insight banget ya Bang buat senang dan sedihnya. Emang pasti dalam sebuah tim tuh bakal ada jatuh dan bangunnya. Nah, boleh nih Bang cerita ke teman-teman di rumah nih. Ada nggak sih hal menarik atau hal seru yang memorable banget nih? Boleh banget nih Bang diceritain ke teman-teman semua. Uh, Sebenarnya ada banyak banget ya hal-hal memorable, kayak hal-hal lucu atau yang kayak sampai sekarang tuh gue masih suka lucu-lucuan, apa masih kalau misalkan cerita tuh masih suka tawa-ketawa. Tapi sayangnya itu semua adalah kayak inside jokes gitu lah, yang kalau misalkan kita nggak tahu orangnya kayak gimana atau konteksnya kayak gimana, itu bakal susah ketawa. Ada sih tapi satu. Jadi dulu pas kita masih eh, ngebikin memo claimant, jadi early stages office, itu tuh kita lagi nginep di rumah dele, salah satu dele ini namanya Jack, namanya Givari Aska atau dipanggilnya Jack gitu. Sampai sekarang juga sih. Nah itu tuh rumahnya di Depok. Sorry, bukan. Iya di Depok. Dia tuh punya rumah di Depok gitu kan. Jadi dan ya rumah yang kepake. Jadi kita tidur di sana.
Nah, kita tuh gabut. Kita bukan gabut sih, tapi lebih kayak kita nggak tahu kita mau ngapain lagi selain kita cuma ngerjain memo seharian gitu kan. Karena kita semuanya niat bisa. Dan kita kayak pengen ada kegiatan lain gitu lah selain memo. Jadi waktu itu kita pelihara kelinci. Nah, lumayan seru kan awalnya kayak apa namanya melihara kelinci kayak gitu lucu-lucu. Nah, temen gue ya si Jack ini dia tuh rada psikopat lah ya. Dia tuh pengen tiba-tiba pengen mesen sate kelinci terus dia makan di depan kelincinya biar dia bisa ngerasa kayak manusia tuh on top of the food chain kayak gitu sih lucu-lucu kayak gitu atau kayak ada waktu juga di mana eh, kita lagi di Jogja waktu itu lagi pengen Primus Nasional cuma itu kayaknya terlalu inside joke sih jadi gue gak enak gitu ceritanya ya kayak gitu sih paling ya lucu-lucu sendiri lah gitu nanti juga kalian kalau misalkan ikut fish mah kalau misalkan kalian ikut muting kalian pasti ngerti kok apa maksudnya kayak cerita lucu nih tapi kalau misalkan kalian cerita pasti nggak bakal selucu yang apa yang kalian jalanin waktu itu sama dele-dele. Ternyata emang ada ya bang kesan-kesan maupun hal-hal yang bikin kita tuh bakal inget terus nih sama tim kita. Wah, nggak kerasa nih bang, udah cukup lama kita ngobrol saking serunya. Sebelum kita mengakhiri sesi bincang hangat kita pada hari ini nih bang, boleh nggak nih bang Alif sendiri kasih sepatah dua kata nih buat teman-teman ataupun adik-adik yang udah nemenin kita mendengarkan sesi podcast pada hari ini bang. Boleh nih bang. Eh, kuncinya sih sabar ya teman-teman kalau misalkan kalian pengen nyoba ikut muting atau apapun just try it it's okay kok there's no wrong in it kayak misalkan kalian ngerasa kalau misalkan kalian takut salah atau takut kalian kayak kurang pantas atau kurang pintar buat buat ngikutin sebuah mood mood court itu nggak apa-apa banget kita semua juga namanya lagi sesi pembelajaran kan kalau misalkan kalian ternyata emang nggak kepilih juga kalian pasti bakal dapat hikmahnya sih kayak masih dapat pembelajaran dari itu gitu it's okay coba-coba aja terus dan kalau misalkan kalian emang semangat banget buat mencoba untuk muting dan nggak belum keterima kayak udah nyoba 2 kali nggak keterima 2 kali nggak apa-apa coba lagi coba sampai ketiga coba sampai keempat kali aja itu ada waktu punya kalian tuh bukan di pertama atau kedua tapi di tiga atau empat gak ada yang tahu jadi gak apa-apa teman-teman kuncinya sabar pede aja gak apa-apa untuk salah itu aja sih paling. Benar banget. Kuncinya sabar, pede aja. Udah nggak usah takut kalau misalnya ada salah. Oke Bang Alif, aku ngucapin terima kasih banyak banget nih buat Bang Alif sendiri. Udah bersedia nih buat jadi narasumber aku pada hari ini. Terima kasih Bang Alif. Aku ucapin semangat Bang buat kedepannya selalu selalu sukses dah pokoknya Bang. Oke, terima kasih teman-teman semua di rumah. Di sini aku Hania Arbalia sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Salam satu jua MCS keluarga.